Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulana Nindasari dengan NIM 24038061210007. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Siasat Iqtisadiyah yang diampu oleh Bapak Ahmad Fawaid, SEME. Nah, simak baik-baik ya teman-teman. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang politik jalur perdagangan Asia, Afrika, dan Eropa pada abad 9 sampai 10 Masehi. Pada masa ini, dunia dihubungkan oleh jaringan perdagangan maritim dan darat yang dikenal sebagai jalur sutra dan jalur rempah. Contohnya kota-kota pelabuhan di Teluk Persia seperti Siraf dan Basra menjadi hubungan utama pedagang muslim mendominasi rute laut hingga ke Nusantara dan Tiongkok. Sementara rute darat dikuasai oleh para pedagang seperti sutra, perselen, rempah-rempah, dan kertas. Yang kedua, politik ekonomi bekas Yasi Mughal. Yasi Mughal 1526 sampai 1857 mewariskan struktur ekonomi agraris yang sangat kaya. Namun kemudian mengalami desentralisasi dan penetrasi kolonial. Setelah keruntuhan, wilayah tersebut terpecah menjadi 3, yaitu India, Pakistan, dan Bangladesh, yang mana mewarisi sistem birokrasi kolonial Inggris. Contohnya ekonomi India pasca Mughal sangat berintegrasi dengan pasar global melalui East India Company yang bergeser dari produksi manufaktur tekstil tangan ke sistem ekspor bahan mentah bagi revolusi India di Inggris. Yang ketiga, nasionalisasi versus privatisasi faktor produksi. Nasionalisasi pengalihan kepemilikan aset dari swasta ke negara. Tujuannya untuk mengamankan kedaulatan ekonomi. Contohnya dari nasionalisasi perusahaan minyak Iran oleh Muhammad Mossadegh 1951 atau nasionalisasi aset perusahaan Belanda oleh Indonesia pada 1958. Sedangkan privatisasi pengalihan aset negara ke pihak swasta dengan harapan efisien dan inovasi. Contohnya seperti program privatisasi massal di berbagai negara berkembang pada tahun 1990 di bawah tekanan IMF atau World Bank atau struktural instrumen program. Yang keempat, kinerja OKI dan peranan IDB, Islamic Development Bank, Organisasi Kerjasama Islam atau OKI, berupaya menyatukan ekonomi umat melalui integrasi pasar. Peranan IDB sebagai lembaga keuangan multilateral, IDB berperan dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur perdagangan antar anggota dan pendanaan proyek-proyek sosial. Contohnya, IDB memberikan bantuan pendanaan untuk proyek irigasi dan pembangkit listrik di negara anggota kurang berkembang, seperti di Afrika Sub-Sahara, serta mempromosikan skema pembiayaan berbasis bagi hasil mudharabah dan musyarakah. Yang kelima, dinamika politik ekonomi Islam di Asia Negara. Karakteristik integrasi ekonomi Islam ke dalam sistem hukum sekuler atau positif inklusif. Contohnya, Indonesia dan Malaysia memelopori sistem perbankan syariah yang tumbuh berdampingan dengan sistem konvensional. Di Indonesia, kebijakan ekonomi berbasis halal value-chain menjadi strategi pemerintah untuk menggerakkan UMKM. Dan yang keenam dan yang ketujuh itu dinamika politik ekonomi Islam di Timur Tengah. Karakteristik sangat bergantung pada ekspor komoditas minyak dan upaya diversifikasi. Dinamika negara-negara seperti Arab Saudi sedang bertransformasi dari ketergantungan minyak menuju ekonomi berbasis investasi dan teknologi untuk mengurangi pengaruh fluktuasi harga minyak global. Yang kedelapan, ekonomi Islam di tengah hegemoni AS versus Cina dan Rusia. Ekonomi Islam menghadapi tantangan dan peluang di tengah persaingan blok kekuatan besar. Hegemoni Barat atau AS, dominasi sistem keuangan berbasis bunga atau ribawi dan sistem mata uang dolar, petrodolar yang sering kali membatasi otonomi kebijakan moneter negara-negara muslim.
Tantangan Cina dan Rusia. Cina menawarkan model investasi infrastruktur masif seperti Belt and Road Initiative, sementara Rusia menawarkan alternatif aliansi energi. Ekonomi Islam berusaha menawarkan alternatif berupa keuangan inklusif yang melarang spekulasi berlebih, maisir, dan riba. Baik, terima kasih. Apabila ada salah kata dari saya atau salah ucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.